Dan untuk membahas serba-serbi terkait Piala Dunia 2026, kita akan langsung bahas bersama dengan pengamat sepak bola Bung Kesit Handoyo yang sudah hadir di Studio 2 CNN Indonesia Gempita Bola 2026. Terima kasih sudah hadir, Bung. Sama-sama. Ini jagoannya masih bertahan atau sudah mundur duluan, Bung? Empat-empatnya jagoan saya. Empat-empatnya jagoan. Ini menarik karena kalau kita bilang ya, ini 4 tim yang memastikan akan langsung melaju, memastikan tempatnya di semifinal. Ini merupakan 4 tim terbaik dunia ya, dengan ranking terbaik dunia. Pandangan Anda seperti apa, Bung Kesit? Ini ada Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina. Iya, ini the best four ya saat ini. Kalau kita lihat peringkat di FIFA, Argentina nomor 1, kemudian Spanyol nomor 2, Prancis nomor 3, dan Inggris nomor 4. Artinya kalau mereka kemudian lolos ke babak semifinal, ya sesuai dengan peringkat mereka. Mereka memang pantas, bahkan mereka juga empat-empatnya pantas untuk tampil ke final dan tampil sebagai juara. Tapi ada pertarungan yang harus dilakukan ya. Inggris akan menghadapi Argentina dan Spanyol akan menghadapi Prancis. Duel yang sangat seru, semuanya punya catatan ya. Pertemuan-pertemuan di semifinal ini semuanya punya drama. Ya. Mereka sebelumnya pernah bertemu juga baik di UEFA maupun di Piala Dunia. Jadi akan semakin menarik duel di semifinal ini, Mbak. Ini yang ditunggu karena 4 tim besar ya, big teams akan berlaga di semifinal. Bung Kesit, kita coba ulas mulai dari Prancis lawan Spanyol ya. Bagaimana kemudian Prancis kita tahu konsisten dengan permainannya baik di lini depan, lini belakang pertahanan juga sangat dipenuhi dengan nama-nama besar begitu ya. Begitu pula Spanyol. Namun yang menarik adalah kalau Prancis ini kan bisa kita katakan mungkin gaspol dari awal ya. Tapi kalau Spanyol mungkin di awal-awal sempat agak kayak terseok-seok. Tapi di akhir mereka berusaha untuk kemudian mengejar juga gitu. Apa yang bisa kita expect dari atau bisa kita tunggu dari pertandingan ini? Iya, ini 2 tim yang punya karakter permainan berbeda ya. Prancis dengan Didier Deschamps sebagai pelatih, ini adalah pelatih yang pragmatis ya. Buat Deschamps yang penting itu hasil. Tapi dengan skuad yang dimiliki oleh Prancis pada saat ini, mereka memang merupakan tim yang punya daya gedor sangat kuat, punya high pressing, punya counter attack yang sangat cepat, dan itu didukung oleh pemain seperti Kylian Mbappe yang punya kecepatan di barisan depan. Mereka punya Tchouaméni ya, kemudian di belakang mereka punya pemain-pemain yang sangat kuat ya. Di sana di kiri misalnya ada Digne, kemudian di tengah mereka juga punya Konde, mereka punya Adrien Rabiot. Ini gelandang-gelandang yang sangat luar biasa. Sementara Spanyol kalau kita lihat ya masih dengan tiki-takanya mereka seperti tim yang sengaja bermain lambat dengan sentuhan, 2 sentuhan, 3 sentuhan atau 1 sentuhan, tapi kemudian tiba-tiba bisa menggebrak ya. Meledak, eksplosif ya. Spanyol juga punya karakter permainan yang sabar gitu ya. Jadi ini yang akan dihadapi oleh Prancis. Kalau kita bergeser sedikit, rekor pertemuan misalnya, memang Spanyol masih lebih unggul dibandingkan dengan Prancis. Bahkan Prancis pernah disingkirkan oleh Spanyol di semifinal ya di Euro 2024, kemudian di UEFA Nation League juga Prancis didepak oleh Spanyol ya. 2 pertemuan terakhir memang dimenangkan oleh Spanyol. Tapi pertarungan di Piala Dunia pasti beda. Karena tadi menarik apa yang Bung Kesit baru saja sampaikan, di mana tahun lalu ini Spanyol berhasil mengalahkan Prancis di UEFA Nation League ya. Kita lihat bahwa skornya itu adalah 5-4. Nah, apakah kemudian ini juga menjadi modal tersendiri bagi Spanyol untuk bisa lebih menampilkan performa terbaiknya, lebih percaya diri ketika menghadapi Prancis? Iya, ketika 2 tim besar bertemu memang sulit diprediksi ya. Walaupun catatan 2 pertandingan terakhir seperti yang tadi saya katakan, Spanyol unggul. Tapi bukan jaminan bahwa kemudian Spanyol akan mudah untuk mengalahkan Prancis di pertandingan berikutnya. Ini adalah duel penuh gengsi, duel mentalitas, dan saya yakin Prancis maupun Spanyol punya mentalitas yang kuat. Tapi jangan lupa, Prancis dalam catatan terakhirnya mereka adalah runner up. Ya, ketika Argentina tampil sebagai juara di 2022, Prancis adalah runner up dan mereka begitu konsisten sampai saat ini, sampai di Piala Dunia 2026 Prancis begitu tampil meyakinkan. Walaupun ya Spanyol punya catatan tersendiri, mereka baru 1 kali kebobolan ya sepanjang Piala Dunia ini. Piala Dunia. Jadi dari sisi goalkeepernya juga luar biasa dari sisi pertahanan kita tahu Spanyol juga sangat kuat. Ada Laporte di sana, ya pemain yang menurut saya juga sangat luar biasa. Tapi jangan lupa juga bahwa Prancis ini punya Kylian Mbappe ya, punya pemain yang punya kecepatan. Jadi saya kira lini pertahanan Spanyol juga akan menghadapi ujian yang sesungguhnya pada saat kembali menghadapi
Perancis ya. Baik. Ini berkaca dari pertemuan terakhir antara Spanyol dan juga Perancis, ini juga ada 9 gol di antaranya ya. Apakah kemudian yang tadi disebutkan Bung Kesit di pertandingan Rabu dini hari nanti akan ada hujan gol yang juga tercipta, mengingat keduanya ini ya bisa kita katakan cukup produktif dari sisi scoring, pertahanannya juga luar biasa tadi ya. Betul. Kalau kita lihat Prancis baru 2 kali kemasukan, sementara Spanyol juga baru 1 kali kemarin, memecahkan rekornya sendiri. Iya, produktivitasnya memang Prancis jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan Spanyol yang hanya mencetak 11 gol. Artinya apa? Bahwa lini penyerangan dari Prancis ini jauh lebih dominan dibandingkan dengan Spanyol, jauh lebih kuat. Tapi dari sisi pertahanan sebenarnya beda-beda tipis. Ya, beda-beda tipis. Prancis hanya kemasukan 2, sementara Spanyol hanya kemasukan 1. Tapi dari sini kan kita bisa melihat bahwa lini pertahanan Spanyol memang lebih konsisten dibandingkan dengan Prancis. Sementara harapan untuk menciptakan golnya Prancis juga lebih tinggi dibandingkan dengan Spanyol. Ini terbukti dengan jumlah gol yang diciptakan oleh Prancis. Melihat statistik seperti ini sepanjang Piala Dunia 2026, singkat saja Bung Kesit, siapa yang lebih diunggulkan dari pertandingan Rabu dini hari nanti? Kalau saya lihat ini 50-50, ya. Tidak ada yang diunggulkan. Dua-duanya punya kesempatan untuk maju ke final. Tinggal penentunya adalah mentalitas. Oke, kita lihat nanti ya seperti apa. Ini 2 tim besar soalnya ya. Kita beralih ke berikutnya yang juga dinanti di semifinal antara Inggris melawan Argentina. Sang juara bertahan dan juga tim yang kangen katanya tuh football is coming home ya kan. 60 tahun ya Inggris belum pernah meraih juara lagi, dan saya kira ini kesempatan buat Inggris ya. Kalau kita lihat dari penampilan Inggris dalam 3 pertandingan terakhir ya, termasuk pertandingan babak perempat final di mana mereka tampil begitu baik. Argentina harus pontang-panting ketika menghadapi Cape Verde ya, kemudian Mesir, dan terakhir kemarin mereka menghadapi Swiss juga dibuat bekerja keras sebelum akhirnya memenangkan pertandingan. Memang mentalitas Argentina sebagai tim juara bertahan ini sangat luar biasa. Dan besok akan mendapatkan ujian dari Inggris. Ini juga ada drama di sana. 98 kita ingat. Iya, 98. Kartu merahnya David Beckham. Betul. Kemudian juga gol tangan Tuhannya Maradona. 86, ya. Di 86. Dan terakhir pertemuan Inggris dengan Argentina di Piala Dunia 2002. Saat itu Inggris menang dengan 1-0 ya, dan Argentina ketika itu tidak lolos dari fase grup. Jadi kalau di Piala Dunia terakhir memang Inggris mampu menaklukkan Argentina dengan skor 1-0 di Piala Dunia 2002 pada saat fase grup gitu. Jadi ini akan sangat menarik, dan Inggris saya kira penampilannya semakin hari semakin oke ya. Ketika mereka sukses menaklukkan Norwegia, kita bisa melihat bagaimana strategi yang ditampilkan oleh pelatih ya, Tuchel itu sangat luar biasa. Dia tahu bagaimana mematikan Erling Haaland yang menjadi goal getternya Norwegia. Dia pasang itu pemain-pemain belakang adalah pemain-pemain Manchester City yang bermain satu klub dengan Haaland, yang tahu bagaimana kemudian mematikan pergerakan dari Haaland. Dan saya yakin Tuchel tahu betul bagaimana dia harus menaklukkan Argentina. Dia punya pemain-pemain yang saat ini begitu baik penampilannya ya. Pemain-pemain muda, ada Gordon di kiri, kemudian Bellingham yang kemarin menciptakan 2 gol ya. Kemudian juga ada Bukayo Saka ya, walaupun kemarin tampil sebagai pemain cadangan, tapi dia pemain yang energik. Masih ada Declan Rice ya, pemain Arsenal yang juga sangat luar biasa penampilannya di lini tengah bersama Elliot Anderson. Pemain kunci masing-masing dari Inggris dan juga Argentina, apakah kemudian kita bisa mengatakan Jude Bellingham karena produktivitas golnya? Bellingham masih menjadi kartu asnya bagi Inggris. Kalau Argentina ya siapa lagi? Kalau bukan Messi. Leo. Ini yang sangat menarik ditunggu. Artinya head to head itu yang kita nanti bagaimana kemudian mereka bisa menciptakan performa terbaiknya di babak semifinal yang dinanti. Kalau kita lihat dari statistik yang ada, ini memang total tembakan, kemudian juga produktivitas gol, Argentina lebih dominan. Artinya apakah kemudian ini juga akan kita bisa saksikan nanti? Dominan dalam menciptakan gol di fase grup. Ya, mereka tampil begitu luar biasa dan belum bertemu lawan-lawan yang tangguh ketika itu. Aljazair mereka sikat 3-0, kemudian Austria 2-0, dan terakhir pendatang baru Jordania. Ya, di situ Argentina banyak menciptakan gol. Tapi ketika masuk babak knockout, mereka mulai terlihat bagaimana ternyata lini pertahanan mereka cukup rapuh. Ya, terbukti dengan 5 gol yang bersarang. Ya. Pada saat menghadapi Cape Verde mereka kebobolan 2 gol ya. Kemudian pada saat menghadapi Mesir juga mereka kebobolan 2 gol, dan kemarin terakhir 1 gol. Ya, artinya apa? Ada yang perlu dibenahi dari lini pertahanan Argentina kalau mereka tidak ingin kebobolan pada saat menghadapi
Inggris. Ya, Bung Kesit, kita tahu bahwa kemudian Argentina ini juga di beberapa pertandingan terakhir, seringnya 2 pertandingan terakhir ya, ada Iya. babak tambahan yang harus mereka Iya. lakukan. Apakah ini kemudian mempengaruhi nantinya fisik dari para pemain, apalagi kita lihat intensitasnya Iya, juga iya, tinggi, betul, kemudian betul. cuacanya. Iya, jadi memang 3 pertandingan terakhir yang dimainkan oleh Argentina ini betul-betul 3 bahkan ya? Iya, ini betul-betul memakan atau menguras stamina mereka ya. Ketika menghadapi Mesir lah terutama, bagaimana mereka harus berjibaku ya sebelum akhirnya memenangkan pertandingan. Termasuk juga ketika menghadapi Swiss di pertandingan perempat final. Artinya apa? Bahwa dengan komposisi pemain yang mereka turunkan pada saat itu hampir semuanya pemain-pemain utama ya, dari belakang lah, Lisandro Martinez misalnya, Romero misalnya, kemudian di tengah ada Roberto De Paul misalnya, itu tampil full, termasuk Messi ya, ini tampil full. Jadi ini juga akan menjadi handicap tersendiri ya bagi Argentina ketika dia harus memainkan pertandingan yang begitu panjang, pertandingan yang begitu menguras tenaga untuk menghadapi Inggris yang mungkin secara stamina mereka lebih diuntungkan. Dari sisi usia lebih diunggulkan lebih ya. diuntungkan lebih juga. diunggulkan. Iya, karena banyak pemain Squad-squadnya. muda di Inggris. Betul. Jadi artinya ketika kita melihat kondisi baik itu dari Inggris, Argentina secara keseluruhan, siapa yang nantinya akan lebih diunggulkan? Prediksi untuk nanti bertemu siapa yang menang antara Prancis dan Jadi Spanyol, sama seperti Spanyol dan Prancis 50-50. Ini juga sama. Iya. Ya, 50-50. Ini semua tim punya peluang yang sama. Sulit untuk mengatakan Inggris lebih unggul. Oke, Argentina sebagai juara bertahan. Ya. Tapi kalau kita lihat mereka kan ini semuanya adalah tim-tim yang belum pernah terkalahkan. Ya. Sepanjang fase grup maupun di babak berikutnya. Artinya final ideal bagi Bung Kesit seperti apa? Kalau saya ingin melihat Inggris menghadapi Prancis. Prancis. Biar finalnya beda lah ya. Biar beda. Biar Kita ada lihat. bukan juara baru tapi dalam tanda kutip ya. Inggris yang sudah 60 tahun tidak pernah juara, inilah saatnya kesempatan bagi mereka untuk bisa menciptakan sejarah baru di Piala Dunia. Kalau saya lebih pengen nanti Spanyol lawan Inggris. Kita lihat Oke. siapa ya. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bung Kesit Mbak Putri. Handoyo Ya. sudah bergabung bersama kami di Gempita Bola 2026. Sehat selalu, Bung. Sama-sama. Terima kasih.